Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Sekarang kita lagi fokus di Makassar ini untuk mendatangkan cabai. Terkait ketika ada kasus, ada perkara, baik itu dari tingkat penyidikan dan putusan, itu kami tetap melakukan pendampingan seperti itu. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Untuk mengatasi kekurangan stok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau memasok cabai dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satuan Bakti Pekerja Sosial Sakti Peksos terus memberikan pendampingan terhadap anak korban tindak pidana. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kipton selengkapnya pagi ini, Selasa 2 November 2023. Kita ke berita yang pertama. Untuk mengatasi kekurangan stok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau memasok cabai dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya, Afriansyah melaporkan. Sekarang kita lagi fokus di Makassar ini untuk mendatangkan cabai. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagrin Kota Bau-Bau memasok cabai dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan stok. Kepala Disperdagrin Bau-Bau, Laode Ali Hasan mengatakan, saat ini cabai petani lokal tidak mampu memenuhi permintaan pasar karena produksinya menurun, dampak dari fenomena El Nino. Sehingga pihaknya berupaya memasok cabai dari luar daerah, salah satunya Makassar, untuk mengatasi kekurangan stok. Daerah lokal kita yang kita harapkan, Karing-Karing, kemudian dari Lia Buku, kemudian juga dari Karya Baru. Sekarang cabai ini tidak bisa tumbuh dengan bagus, sehingga hari ini kita berupaya kita masukkan cabai itu dari luar, dari Sulawesi Selatan. Sekarang kita lagi fokus di Makassar ini untuk mendatangkan cabai dalam rangka mengatasi kekosongan dan gejolak harga yang ada di pasar. Karena sampai dia kurang, kalau kapan dia kurang, ini pasti dia mahal. Ali Hasan mengakui kekurangan stok cabai yang terjadi beberapa hari terakhir telah membuat harga cabai di pasaran mengalami gejolak kenaikan. Saat ini, kata Ali, harga cabai keriting di sejumlah pasar di Bau-Bau mengalami kenaikan dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Kemudian harga cabai merah kecil dari Rp60.000 naik menjadi lebih dari Rp70.000 per kilogram. Karena itu, selain berupaya memastikan stok selalu cukup, Disperdagrin Bau-Bau juga terus menjaga proses distribusi agar tetap berjalan lancar sehingga gejolak kenaikan harga bisa ditekan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau mencatat pada Oktober 2023 di Bau-Bau terjadi inflasi year on year sebesar 3,53% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 116,71. Tingkat inflasi month to month Oktober 2023 sebesar minus 0,27% dan tingkat inflasi year to date Oktober 2023 sebesar 1,70%. Kepala BPS Kota Bau-Bau Toedi Martinus Laiko mengatakan ada 4 kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga. Kelompok makanan, minuman, tembakau sebesar minus 1,18%. Kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar minus 0,42%. Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar minus 0,32%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,09%. Sementara itu kelompok yang mengalami kenaikan indeks harga adalah kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08%, kelompok kesehatan sebesar 0,16%, kelompok transportasi sebesar 0,41%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 2,14%, serta kelompok pendidikan sebesar 0,66%. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga serta kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran stabil tidak mengalami perubahan indeks harga.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Satuan Bakti Pekerja Sosial Sakti Peksos terus memberikan pendampingan terhadap anak korban tindak pidana. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Terkait ketika ada kasus, ada perkara, baik itu dari tingkat penyidikan dan putusan, itu kami tetap melakukan pendampingan. Kota Bau-Bau merupakan salah satu daerah di Kepulauan Buton dengan banyak tindak pidana melibatkan anak. Baik anak sebagai pelaku atau disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum, maupun anak sebagai korban atau saksi yang disebut dengan anak berhadapan dengan hukum. Dalam proses bergulirnya penanganan kasus tersebut, selalu dilakukan pendampingan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Sakti Peksos Kementerian Sosial yang ditugaskan di Dinas Sosial setempat. Sakti Peksos Kota Bau-Bau LM Yamin saat dikonfirmasi RRI Rabu di Bau-Bau mengatakan pendampingan harus dilakukan untuk memberikan penguatan kepada anak maupun keluarga sekaligus memastikan proses hukum tersebut berada di rel yang sama dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak. Jadi ketika ada kasus itu bukan cuma ketika ada permintaan dari kepolisian, tetapi bicara kasus itu bisa kita dapatkan melalui media sosial, kemudian dari masyarakat. Nah, ketika ada kasus itu kami kemudian melakukan penjangkauan ataupun home visit. Di dalam melakukan home visit itu kami memberikan penguatan ataupun edukasi kepada korbannya berdasarkan permintaan dari pihak kepolisian terkait ketika ada kasus, ada perkara, baik itu dari tingkat penyidikan dan putusan, itu kami tetap melakukan pendampingan seperti itu. Terkait kasus anak di Kota Bau-Bau lanjut Yamin, khususnya yang telah dilakukan pendampingan oleh Sakti Peksos pada periode Mei sampai Oktober, ada sekira 21 kasus. Jenis kasusnya pun beragam, dari kasus persetubuhan, pencabulan, penganiayaan atau tindak kekerasan, dan curanmor. Dan salah satu kesyukuran, kata Yamin, sampai saat ini tidak ada kasus anak yang berkaitan dengan nafsa. Jika kita berbicara permasalahan anak ini, dia itu bukan peran keluarga saja, tetapi kemudian dalam mencapai kota layak anak ini ataupun terbebas dari anak yang berkonflik dengan hukum ini, dia dari hulu ke hilir. Artinya peran pemerintah, peran stakeholder yang ada di Kota Bau-Bau itu juga sangat penting seperti itu. Di sisi lain, Yamin berharap pemerintah setempat juga mampu menciptakan tempat-tempat yang ramah terhadap anak serta sarana penyaluran bakat dan minat anak untuk mencetak prestasi positif. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita terakhir, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaludin mendorong percepatan pembentukan peraturan daerah Perda Perlindungan Anak. Hal itu berdasarkan permintaan dari Forum Anak Kabupaten Buton saat menutup kegiatan peringatan Hari Anak Nasional di lapangan Tugu Nenas Takawa Selasa malam. Asnawi mengatakan pembentukan perda tersebut sudah menjadi tugas pemerintah daerah sebagai landasan hukum untuk pendanaan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Forum Anak Kabupaten Buton. Menurutnya, kegiatan Hari Anak Nasional yang berlangsung sejak pagi hingga malam tersebut penting buat peningkatan pemahaman, termasuk perlindungan terhadap anak sebagai mata tema pada tahun ini, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Asnawi mengatakan di Kabupaten Buton kasus kekerasan kepada anak cukup tinggi. Ini juga diketahui saat dirinya menjabat sebagai Kadis Sosial bersama-sama DP3A sering mendampingi kasus yang menyangkut anak di bawah umur. Kegiatan penutupan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Buton diawali dengan makan malam bersama, kemudian dilanjutkan dengan dialog pemerintah daerah bersama Forum Anak Kabupaten Buton dan diakhiri dengan penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Untuk mengatasi kekurangan stok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau memasok cabai dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satuan Bakti Pekerja Sosial Sakti Peksos terus memberikan pendampingan terhadap anak korban tindak pidana. Demikian Warta Kepton pagi ini.
Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Capton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami di portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi dan sampai jumpa.